digitalisasi yang terjadi di perbankan ini apa sih yang sangat besar juga untuk harus bisa diperbaiki juga oleh Oke. OJK? Sekarang ini kan kalau kita lihat sudah borderless ya dengan negara-negara lainnya. Orang bisa memainkan kripto, bisa mainin Bitcoin gitu kan. Nah, sekarang ini memang belum diatur. Nah, nanti perlu dilihat ini apakah memang perlu diatur. Kalaupun tidak diatur kan ini juga masyarakat Indonesia kan, dan jumlahnya kan sudah 800 triliun kan. Itu kan berarti kita harus menyelamatkan masyarakat kita dari hal tersebut. Nah, ini kan berarti harus melihat lagi apakah kebijakan-kebijakan dari produk-produk baru yang berkembang di dunia ini dan masyarakat kita terlibat gitu ya. Ini kan melibatkan digitalisasi begitu. Nah, ini perlu juga dilihat. Kalau memang diatur seberapa jauh aturannya gitu ya. Jadi tidak bisa lepas tangan juga Mbak gitu. Karena di beberapa negara juga sudah mulai mempertimbangkan ya untuk melihat kembali mana sih kebijakan yang mesti diatur supaya masyarakat ini nggak menjadi korban gitu. Dan kita kan sudah banyak sekali ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan perlindungan konsumen ya. Sekarang ini memang kita lihat 60% masyarakat kita sudah milenial yang mengarah pada digitalisasi ya. Tetapi kan juga kita harus melihat dari sisi perlindungan konsumennya, di mana tadi borderless tadi itu kan kita nggak bisa melindungi mereka 100%. Nah bagaimana di dalam negeri memberikan edukasi ya, memberikan kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak tertipu dengan persoalan ini. Karena sekarang kita tahu kan banyak masyarakat kita justru di era digitalisasi ini korban. Bisa korban investasi, bisa korban kredit pinjol kan gitu. Nah ini kan juga tidak bisa lepas tangan OJK, maka perlu juga melihat yang terjadi seperti apa, maka bagaimana OJK bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang saat ini belum menjadi stakeholdernya. Itu PR besar. Baik, dan kalau kita melihat sebenarnya perbankan Indonesia ini terpantau cukup sukses ya Bu untuk melanjutkan pertumbuhan yang positif. Kalau kita lihat nih penyaluran kredit sampai Februari saja ini sudah tembus 6,33% begitu secara tahunan. Lalu dengan adanya DKOJK yang baru ini dan juga dengan kondisi yang dimana pemulihan ekonomi juga sudah mulai terlihat, seperti apa harapan perbankan? Oke, jadi memang PR-nya berat karena begitu nanti Juli ini baru gitu DKOJK, PR-nya adalah satu adalah masalah inflasi. Nah inflasi ini akan biasanya berdampak pada penurunan daya beli. Nah, kalau daya beli turun, biasanya kreditnya nggak akan tumbuh gitu ya. Jadi ini juga nggak mudah untuk digenjot pertumbuhan kredit ya. Yang kedua adalah masalah suku bunga yang akan naik. Jadi ini ada masalah karena inflasi. Yang kedua adalah masalah di Amerika, The Fed akan menaikkan suku bunga. Nah ini akan berlaku biasanya mulai Juni atau Juli gitu ya. Nah berarti juga bagaimana mengharmonisasikan antara inflasi dengan suku bunga itu PR-nya. Nah di sini nanti bagaimana juga DK ini bisa berhubungan dengan sektor real supaya ada fokus terhadap sektor-sektor, itu PR pertama. Nah PR kedua adalah memang tuntutan untuk pertumbuhan kredit ini nggak bisa dipaksakan ya, karena memang persoalan terberatnya adalah sektor realnya belum bertumbuh bagus. Nah bagaimana nanti kerjasama dengan pemerintah untuk menentukan sektor ya. Nah yang ketiga yang menarik kan tahun depan ini akan jatuh tempo restrukturisasi kredit kan. Nah ini juga harus dipertimbangkan apabila kembali ke normal, kebijakan normal, ini bisa jadi NPL sangat tinggi kan. Nah, oleh karena itu perlu adanya soft landing agar tidak terjadi kegoncangan di dalam sektor keuangan. Ini juga PR berat buat Dewan OJK yang baru gitu ya. Nah ini PR terberat yang saya lihat. Dan yang kelima adalah masalah likuiditas. Kalau sekarang kan likuiditas banyak nih, tapi begitu nanti The Fed menaikkan suku bunga, mulailah capital outflow ya. Nah capital outflow maka pemerintah juga punya obligasi yang harus dibiayai kan. Jadi nanti akan ada perebutan dana antara obligasi dengan dana masyarakat di perbankan. Nah ini mungkin harus koordinasi dengan Menteri Keuangan ya, supaya nanti suku bunga itu tidak persaingan antara bank dengan obligasi pemerintah, tapi benar-benar saling melengkapi gitu. Itu PR yang terberat, 5 PR terberat.